Kolosium itu bukan dibangun karena Roma suka hiburan. Itu dibangun karena Roma butuh alat kontrol. Dan tempatnya bukan tanah kosong awalnya. Itu bekas kemewahan kaisar sebelumnya. Sebelum Kolosium berdiri, di lokasi ini ada danau buatan. Danau itu bagian dari proyek mewah Kaisar Nero. Bayangin, di tengah kota, ada dunia pribadi yang cuma buat satu orang. Rakyat lihat itu, mereka geram. Bukan cuma karena iri, tapi karena itu terasa seperti kota ini milik kaisar, bukan milik warga. Lalu Nero jatuh, Roma sempat kacau, banyak orang berganti, banyak janji, banyak darah politik. Tapi satu hal masih nempel di kepala rakyat, tempat ini bekas simbol keserakahan. Dan di titik itu, Vespasian naik. Dia bukan datang dengan slogan manis, dia datang dengan kebutuhan paling sederhana. Dipercaya, dia butuh bukti yang kelihatan, bukan pidato. Jadi dia ambil tempat paling sensitif di Roma. Danau buatan itu ditimbun, kemewahan itu diputus. Lalu dia bangun sesuatu yang kelihatan seperti hadiah untuk publik, yaitu Kolosium. Pesannya jelas. Yang dulu buat satu orang, sekarang buat semua orang. Tapi ada masalah berikutnya. Bangunan segede itu mahal. Dan Roma gak mau kelihatan seperti sedang memeras rakyat untuk proyek pencitraan. Jadi mereka pakai sumber uang yang lebih gampang dijual sebagai kebanggaan. Uang yang bisa diceritakan tanpa rasa bersalah, yaitu rampasan perang. Intinya begini, Roma perang, Roma menang, Roma bawa pulang harta, dan Kolosium jadi bukti fisiknya. Bukan cuma bangunan, tapi propaganda yang bisa disentuh. Lihat, kami kuat. Lihat, hasil kemenangan itu kami balikan ke kalian. Kalimatnya gak perlu ditulis, bangunannya sudah bicara sendiri. Kolosium itu bukan proyek santai, ini proyek yang dikejar. Batu besar datang terus, material terus masuk, tenaga kerja dibagi rapi. Ada tim angkut, ada tim potong batu, ada tim pasang, ada yang urus besi pengikat, ada yang urus kayu perancah, ada yang urus campuran beton. Dan setiap hari, mesin paling sederhana tapi paling penting itu derek dan katrol. Roma itu bukan cuma punya tentara, Roma punya sistem kerja. Mereka bisa bikin ribuan orang bergerak seperti pabrik. Bukan pabrik mesin modern, tapi pabrik manusia, pabrik logistik, dan pabrik disiplin. Dan disinilah trik arsitekturnya. Mereka pakai lengkung. Lengkung itu bukan sekadar cantik, lengkung itu efisien, kuat, stabil, dan bisa diulang-ulang. Kalau desainnya modular, kerja jadi lebih cepat. Kamu tinggal ulang bentuk yang sama, pasang, ulang lagi. Makanya, Kolosium punya ritme yang kelihatan. Lapis demi lapis, lengkung demi lengkung. Bukan cuma kuat menahan beban, tapi juga cepat dirakit karena polanya konsisten. Terus ada bagian yang bikin Kolosium terasa gila untuk zamannya. Arus manusia. Pintu masuknya banyak, lorongnya dibuat supaya massa mengalir. Orang puluhan ribu bisa masuk dan keluar lebih cepat dibanding yang kamu kira. Itu bukan kebetulan, itu disengaja. Kolosium itu bukan sekedar bangunan, itu mesin kerumunan. Mesin yang bisa mengumpulkan orang, menahan mereka di satu tempat, lalu melepaskan mereka lagi tanpa kekacauan. Dan ketika orang sebanyak itu duduk dalam satu ruang yang sama, mereka mulai fokus ke satu tujuan saja. Di titik itu, kekuasaan tinggal ngasih isyarat. Karena yang paling mahal dari sebuah kota bukan temboknya. Yang paling mahal itu perhatian rakyat. Dan disinilah baru terlihat jelas. Kolosium itu panggung kekuasaan. Rakyat dapat tontonan. Dan penguasa dapat kepercayaan dari rakyat. Saat perut lapar dan kota mulai panas, mereka kasih tontonan. Saat keluhan naik, mereka lempar jadwal pertunjukan. Saat orang mulai pengen protes, mereka pindahkan fokus ke arena. Dan siapa yang paling diuntungkan? Yang duduk di atas, yang cukup muncul, yang cukup memberi isyarat. Bukan untuk menentukan siapa yang menang bertarung saja, tapi untuk mengarahkan emosi ribuan orang sekaligus. Terakhir, ada satu efek yang paling halus tapi paling kuat. Kolosium juga menghapus simbol lama. Dia berdiri di atas bekas kemewahan Nero, dan pelan-pelan ingatan publik dipindah. Dari ini, kota yang dirampas kaisar. Jadi, ini hadiah dari penguasa baru. Makanya, kalau kamu lihat Kolosium, jangan lihat cuma sebagai arena, lihat sebagai pesan, sebagai alat, sebagai mesin pengalih. Kolosium itu bukan dibangun karena Roma suka hiburan. Itu dibangun karena Roma paham satu hal. Kalau kamu bisa menguasai perhatian massa, kamu nggak perlu pakai kekerasan. Karena yang paling kuat bukan yang paling kejam, tapi yang paling bisa bikin kamu lupa akan masalah yang terjadi di kota.